Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berhubung waktunya sudah sore dan pembicara sudah membersamai dengan kita, maka acara webinar internasional PCIMM Sukoharjo dengan tema peran Muhammadiyah dalam kancah global dan potensi internasionalisasi M akan kita mulai. Pertama-tama, perkenalanlah saya Nufiati sebagai moderator dalam acara webinar kali ini. Mohon maaf teman-teman, tadi terkendala sinyal. Saya ulangi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulan nabiyya ba'da amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat limpahan dan karunia-Nya pada sore hari yang syahdu ini kita masih bisa berkumpul bersama dalam rangka webinar internasional. Salawat serta salam senantiasa kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, karena berkat beliaulah kita masih bisa menikmati indahnya iman dan indahnya ilmu pengetahuan. Perkenalkanlah saya Nufiati sebagai moderator webinar kali ini untuk membawakan susunan acaranya. Susunan acara yang pertama adalah pembukaan, yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, yang ketiga sambutan, yang keempat penyampaian materi, dan yang terakhir adalah penutup. Memasuki acara yang pertama yaitu pembukaan, marilah acara webinar kali ini kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Memasuki acara yang kedua yakni pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh Imawan Rafiqul Islam Halawa. Kepadanya kami persilahkan. Baik, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nun wal qalami wa ma yasturun. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Wa inna laka la ajran ghayra mamnun. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Fasatubsiru wa yubsirun bi'ayyikumul maftun. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla 'an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Fala tuti'il mukaththibin waddu law tudhinu fayudhinun ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallah kepada Rafiqul Islam Halawa yang telah membawakan ayat suci Al-Quran dengan begitu indah.
memasuki acara yang selanjutnya, yakni sambutan yang akan disampaikan oleh Ketua Umum PCIMM Sukoharjo kepada Imawan Adam Ilham Dani. Dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Yang saya hormati Ayahanda Bapak Haji Wibowo SPD selaku Ketua Umum PDM Muhammadiyah Sukoharjo. Kemudian yang saya muliakan seluruh para pemateri, baik dari PCIMM, ya, dari Malaysia, kemudian dari Spanyol, kemudian ada dari Amerika Serikat. Mudah-mudahan ini menjadi awal silaturahim berkelas internasional dan itu bisa diteruskan ke depan nanti. Dan tidak lupa kepada seluruh peserta webinar internasional, semoga selalu sehat walafiat. Syukur alhamdulillah pada situasi COVID-19 ya, PCIMM Sukoharjo tetap berusaha, tetap berikhtiar untuk bisa melaksanakan roda perkaderan, roda kaderisasi baik secara virtual ataupun offline. Ini menjadi salah satu nutrisi bagi kami untuk bisa mensiarkan dakwah IMM. Kemudian sebelum itu kami atas nama PCIMM Sukoharjo mengucapkan selamat milad untuk Muhammadiyah usia ke-109. Ini merupakan usia yang tidak muda lagi, bahkan usia 1 abad lebih, yang sudah memberikan kontribusi banyak dalam ranah kebangsaan, keagamaan, ataupun kaderisasi, bahkan impact pun sudah dirasakan oleh banyak umat. Kita sebagai kader IMM, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, merasa bangga, merasa terharu atas kiprah Muhammadiyah dalam persoalan kehidupan era sekarang ini. Kemudian kami sampaikan bahwa acara webinar internasionalisasi ini pertama kami berupaya untuk bersilaturahim pada kader-kader terbaik Muhammadiyah yang berada di luar negeri. Secara tidak langsung ini memberikan citra eksistensi terhadap dakwah Muhammadiyah itu sendiri. Kemudian selanjutnya, mengapa kami melakukan webinar internasional? Kalau kita lihat secara histori kepemimpinan, pada kepemimpinan Profesor Haji Di Samsudin yang dilantik sekitar tahun 2005, beliau menggerakkan yang namanya gerakan internasionalisasi. Kalau kata Profesor Ahmad Najib Burhani yang barusan saja menerima penghargaan oleh Muhammadiyah, pertama beliau mendefinisikan gerakan internasionalisasi ini memiliki makna bahwa secara struktural dakwah Muhammadiyah ada di luar negeri ini, ya, ada di seluruh negara. Nah, baik itu di Jepang, Vietnam, Inggris, ataupun dalam hal ini Spanyol, Amerika, ini menandakan itu menjadi sebagai tanda bahwa Muhammadiyah mulai melakukan gerakan internasionalisasi terhadap pendirian cabang istimewa di berbagai negara. Kemudian yang kedua, bahwa makna gerakan internasionalisasi ini yang pertama adalah, yang kedua, memiliki makna partisipasi atau keterlibatan kader-kader terbaik Muhammadiyah di ranah internasional. Kita ketahui, ya, seperti Profesor Di Samsudin, beliau selalu aktif ketika menjabat, melakukan forum-forum internasional dengan pemuka agama, dengan tokoh-tokoh ilmuwan agama Muslim seluruh dunia. Ini menandakan bahwa inilah yang dimaksud gerakan internasionalisasi. Begitu juga dengan
salah satu ayahanda kita, Profesor Abdul Mufti, beliau juga melakukan kerja-kerja bilateral dengan negara-negara lain, terutama sesama Muslim. Nah, ini menjadikan sebagai tolak ukur bahwa Muhammadiyah mampu melakukan gerakan internasionalisasi. Kemudian, gerakan internasionalisasi ini tidak hanya dimaknai sebagai struktural ada di negara, kemudian partisipasi ilmuwan di luar negeri, tapi juga memiliki hubungan akademik. Artinya kader-kader Muhammadiyah yang memiliki potensi akademik, kemudian kuliah di luar negeri, ini secara tidak langsung harus melibatkan diri, baik itu melalui forum-forum internasional, melalui seminar, melalui forum-forum intelektual berbasis skala internasional. Ini menjadi sebuah tanda bahwa Muhammadiyah mampu melebarkan sayapnya dalam gerakan internasionalisasi. Maka harapannya PCIMM Sukoharjo ini kami berpesan bahwa kuasailah bahasa. Kalau kita berharap Muhammadiyah ke depan di kancah dunia itu hidup, maka bagi kader Muhammadiyah pesan yang paling pertama adalah kuasai bahasa. Kuasai bahasa negara yang akan ditunjuk, baik itu bahasa Inggris, bahasa Arab, ataupun Spanyol, Amerika, dan sebagainya. Ini akan menjadi tanda proses awal untuk bisa memperkenalkan Muhammadiyah di kancah dunia. Kemudian yang kedua, selain penguasaan bahasa, coba kita untuk belajar menguasai keilmuan. Keilmuan yang ada di luar negeri kita pelajari, maka dua hal inilah yang bisa memungkinkan kita untuk bisa memperkenalkan Muhammadiyah ataupun dalam hal ini IMM di kancah internasional. Dan terakhir, harapan kepada para pemateri, mudah-mudahan bisa memberikan sharing pengalaman terbaiknya agar kader-kader IMM Sukoharjo juga ada yang kuliah di luar negeri, baik S2, S3, dan sebagainya. Nah, ini harapan kami yang paling mendalam dan tetap bersinergi dimanapun berada. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi bisabil haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk acara yang selanjutnya yakni sambutan dari pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Sukoharjo kepada Ayahanda Wiwowo Aji Santoso, kami persilahkan. Sebentar ya teman-teman. Oh, ya. Baik, ini Ayahanda Wiwowo Aji Santoso ini baru bergabung dan memang beliau baru saja selesai mengisi materi dalam pelatihan LID, latihan instruktur dasar yang dilaksanakan oleh IMM Sukoharjo juga. Dan Masya Allah di perjalanan beliau masih mau menyempatkan waktu untuk memberikan sambutan dalam acara webinar kali ini. Kepada Ayahanda, saya persilahkan. Suaranya belum keluar, dia tuh belum connect. Sebentar ya teman-teman, ini beliau sedang mencoba untuk connecting audio terlebih dahulu. Sepertinya terjadi gangguan sinyal.
Oke, menunggu Ayahanda mencoba untuk connecting audio, tidak lupa saya juga menyapa tamu undangan pada sore hari ini. Ada dari pimpinan daerah Aisyah Sukoharjo, pimpinan daerah Nasyatul Aisyah Sukoharjo, pimpinan daerah Pemuda Muhammadiyah, Warda HW Sukoharjo, Tapak Suci Pimda Sukoharjo, dan juga teman-teman adik-adik dari pimpinan daerah Ikatan Pelajar Muhammadiyah Sukoharjo. Gimana bapaknya? Hilang. Masih. Oh, kedengeran. Baik, sepertinya mohon maaf teman-teman, ini ayahanda kita, Bapak Wibowo Haji Santoso ini sedang terkoneksi oleh sinyal. Jadi untuk mempersingkat waktu dan mengefektifkan waktu, sambil menunggu ayahanda kita bisa bergabung, kita memasuki acara yang selanjutnya, yakni penyampaian materi. Sebelum kita sampai acara tersebut, izinkan saya untuk membacakan kurikulum vitae dari masing-masing materi kita. Yang untuk pemateri kita pada acara webinar internasional kali ini, kita menghadirkan dari berbagai negara pimpinan Muhammadiyah, pimpinan cabang istimewa Muhammadiyah dari berbagai negara, yakni ada Spanyol, USA, dan juga pimpinan cabang istimewa Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Malaysia. Untuk yang pertama, yakni pimpinan cabang istimewa Muhammadiyah Spanyol, ada Bapak Muhammad Iqbal. Untuk kurikulum vitae-nya, nama lengkap beliau adalah Muhammad Iqbal, pekerjaan sebagai dosen pendidikan bahasa Arab di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Beliau merupakan mahasiswa S3 di Universitas Autonoma de Madrid. Pengalaman organisasi beliau yakni IPM Darul Arkom Sawangan Depok pada tahun 1997 sampai dengan 1998 sebagai Ketua Divisi Bahasa. Kemudian IPM Darul Arkom Sawangan Depok pada tahun 1998 sampai dengan 1999 sebagai bendahara. PCIM Libya tahun 2005 sampai dengan 2006 sebagai anggota, dan yang terakhir sebagai pimpinan daerah Muhammadiyah Sleman tahun 2006 sampai tahun 2020 sebagai anggota MMA. Untuk yang selanjutnya, yakni ada pembicara kita dari PCIMM USA, ada Bapak Imam Subhan. Untuk kurikulum vitae dari Bapak Imam Subhan sendiri, beliau merupakan ini untuk kurikulum sebentar, mohon maaf. Kurikulum vitae-nya untuk education, beliau mengambil jurusan Sosiokultur Antropologi di Department of Anthropology Universitas of Washington. Dan untuk job experience atau work experience, saat ini menjadi teaching assistant atau asisten dosen Department of Anthropology University of Washington.
dan masih banyak lagi. Untuk publication juga banyak sekali buku, ya mungkin nanti akan saya tayangkan. Contohnya pada tahun yang diterbitkan, kemudian 2008 ada Memahami Gelisah Orang Tua, ada Hiruk Pikuk Wacana Pluralisme di Yogyakarta, dan masih banyak lainnya. Luar biasa sekali sampai saya tidak bisa membacakan semua dari kurikulum vitae-nya, nanti akan perkenalan lebih jauh pada saat materi. Kemudian yang terakhir dari IMM Malaysia, yakni ada Kanda Ahmad Sidik Muktasor, asal dari Surabaya, lahirnya pada tanggal 4 Desember 1998, merupakan S1 jurusan Usuluddin dan Perbandingan Agama International Islamic University of Malaysia, untuk pengalaman organisasi sebagai anggota bidang di PCI IMM Malaysia sebagai Pustaka Informasi Humas anggota PCIM Malaysia di MPIH dan wakil bendahara di PPI IIUM 2020 sampai 2021. Dan beliau merupakan pimpinan redaksi di isfium.com. Luar biasa sekali pemateri-pemateri kita pada sore hari ini. Sebelum memasuki ke acara kepenyampaian pemateri pertama, mungkin sedikit gambaran teman-teman. Tidak lupa bahwa hari ini adalah hari peringatan yang sangat istimewa bagi warga Muhammadiyah, yakni Milad Muhammadiyah yang ke-109. Dan pada acara milad kali ini, kami pimpinan cabang IMM Sukoharjo ikut memeriahkan dengan mengadakan webinar dengan tema peran Muhammadiyah dalam kancah global dan potensi internasional IMM, di mana dalam webinar kali ini diharapkan kita akan belajar bagaimana sudah saatnya Muhammadiyah bahkan IMM untuk mencapai ke kancah global, tidak lagi dalam kancah nasional. Jadi nanti kita akan mendengarkan pemaparan-pemaparan dari narasumber kita untuk bagaimana mereka bergelut untuk menginternasionalkan Muhammadiyah. Sebelum ke pemateri, ini ayahanda kita sudah bergabung. Mungkin akan kita dengarkan sambutan dari ayahanda kita kepada Ayahanda Wiwoho Aji Santoso. Kami persilahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wad dinil haq liyudhhirahu ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ba'du. Para pemateri yang saya hormati, ada Ikhwan Muhammad Iqbal, luar biasa. Terima kasih atas kesiapan untuk berbagi ilmu dengan para adik kita, Imawan dan Imawati, juga masyarakat pada umumnya, yang insya Allah tentu beliau akan memberikan pengalaman beliau selama berkegiatan dan menimba ilmu di luar negeri. Mari senantiasa menambah rasa syukur atas nikmat yang diberikan Allah. Sekalipun dalam masa pandemi kita masih bisa bersilaturahmi walau melalui tatap maya. Mudah-mudahan hal ini akan semakin menambah pengalaman kita dalam memanfaatkan kemajuan teknologi. Salawat dan salam senantiasa tercurah limpah pada uswah hasanah kita, Rasulullah Muhammad SAW. Selanjutnya atas nama pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah, saya sangat mengapresiasi dengan tulus dan bahagia karena kader-kader muda kita, dalam hal ini pimpinan cabang IMM Sukoharjo, sudah
mencoba melakukan kegiatan yang mengglobal dan dilakukan tepat pada 109 tahun Muhammadiyah. Masya Allah. Mudah-mudahan semangat Kiai Ahmad Dahlan yang saat itu juga keluar dari frame masyarakatnya, yang kemudian sudah cukup maju dengan pemikiran-pemikiran beliau saat itu, dan sekarang dilanjutkan oleh generasi penerusnya, intelektual muda Muhammadiyah yang tergabung di Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Mudah-mudahan semakin meningkatkan peran serta IMM di kancah global ini. Dan sangat besar potensi Muhammadiyah pada umumnya dan IMM khususnya untuk terlibat di percaturan global ini. Insya Allah, dengan banyaknya perguruan tinggi Muhammadiyah maupun aktivis IMM yang di luar perguruan tinggi Muhammadiyah juga cukup banyak, baik di negeri maupun swasta non-Muhammadiyah. Ini adalah potensi-potensi, demikian juga berkembangnya pimpinan cabang istimewa Muhammadiyah di luar negeri. Ini bisa menjadi link bagi anak-anak muda untuk menambah pengetahuan dan informasi di dunia ini. Untuk itu, satu saja, karena waktu yang sudah cukup sore juga, pesan kami, lakukan semuanya dengan lillah. Insya Allah, ketika setiap langkah dilakukan lillah, maka akan menuai barokah di kemudian hari. Selamat untuk IMM Cabang Sukoharjo khususnya dan IMM pada umumnya, dan terima kasih sekali lagi para narasumber untuk berkenan berbagi ilmu dan pengalaman kepada kader-kader muda kita ini. Dan mohon maaf karena ini saya masih melanjutkan kegiatan, nanti mungkin tidak bisa sepenuhnya mengikuti. Itu Mbak Nyufiati, mohon maaf sekali lagi dan Mas Ilham. Selamat, ini baru saja saya juga bertemu dengan kader-kader muda IMM melalui bingkai acara latihan instruktur dasar. Ini baru keluar dari ruangan dan ini menuju ke kegiatan yang lain. Sekali lagi selamat dan selamat, mudah-mudahan Allah senantiasa memberkahi langkah-langkah kita. Amin ya rabbal alamin. Nasrul minallah fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sambutannya ya Handa. Selamat melanjutkan perjalanan. Untuk yang selanjutnya, yakni materi, sebelumnya kepada tamu undangan, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada jajaran pimpinan daerah Muhammadiyah, Nahdlatul Aisyah, pimpinan daerah Pemuda Muhammadiyah, HWTS, dan juga IPM yang sudah berkenan untuk menyemarakkan semarak Milad Muhammadiyah dalam acara webinar internasional kali ini. Untuk selanjutnya yakni pemaparan materi pertama akan disampaikan oleh Bapak Muhammad Iqbal dari PCIM Spanyol. Kepada beliau saya persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Nyufiati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Alhamdulillah ya, pada kesempatan yang berbahagia ini saya merasa senang sekali dan bangga selaku Ketua PCM Spanyol diundang untuk mengisi sharing ya, untuk sharing pengalaman berorganisasi di PCM Spanyol. Sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat milad kepada Muhammadiyah, milad. Mohon maaf, bisa di mute dulu yang lain. Siap-siap sebentar. Ya,
Saya ucapkan selamat milad Muhammadiyah ke-109. Felicidades Muhammadiyah. Semoga semakin berkemajuan, semakin memberikan manfaat buat bangsa dan negara dan buat masyarakat, terutama juga buat umat Islam insya Allah. Kemudian saya ingin mengucapkan terima kasih dan juga rasa hormat kepada Ketua Dewan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Sukoharjo, Sukoharjo, Bapak Wiwaha Aji Santoso, kemudian yang saya hormati juga Ketua Umum Pimpinan Cabang IMM Sukoharjo, Mas Muhammad Adam, kemudian teman-teman rekan-rekan PCIM yang diundang pada kesempatan sore ini, untuk narasumber Pak Imam Subhan, ya. Pak Imam Subhan dari PCIM Amerika Serikat dan juga Mas Sidki Mukhtasar dari PCI IMM Malaysia. Dan juga yang tentunya saya hormati dan saya banggakan seluruh adik-adik PCIM PC Pimpinan Cabang IMM Sukoharjo dan seluruh jamaah Zumia pada sore yang berbahagia ini. Baik, tadi sudah disebutkan ya kurikulum vitae-nya saya, jadi tidak perlu menyampaikan lagi. Sini saya ingin sharing saja, langsung saya bisa sharing ya. Waktunya berapa lama Mbak Nyufi? 25 menit. 25 menit ya, baik. Mudah-mudahan tidak lebih. Amin. Sini slide-nya sudah muncul belum? Sampun, Pak. Sudah ya, baik, terima kasih. Ya, Pimpinan Cabang Istimewa Muhammadiyah Spanyol. Pendirian dari PCM Spanyol ini, atau Pimpinan Cabang Istimewa Muhammadiyah Spanyol, diawali atau merupakan prakarsa dari teman-teman dosen UMY yang ditugaskan untuk kuliah S3 di Spanyol. Ada yang di Madrid, kemudian ada di kota Barcelona. Kita sekitar ada 10 dosen UMY yang dikuliahkan di Spanyol. Nah, kemudian melalui aplikasi Zoom ya, kita mendiskusikan itu atau menginisiasikan bagaimana kalau seandainya kita membentuk PCIM Spanyol. Karena kita merasa Muhammadiyah ini harus mengepakkan sayapnya di negeri Andalusia. Mungkin di negara-negara lain PCIM sudah ada. PCIM Amerika Serikat, Malaysia yang sudah besar, Mesir juga yang sudah besar, dan juga di negara-negara lain. Tetapi di negeri Andalusia sendiri, Spanyol yang notabene adalah merupakan Islam pernah mengalami kejayaan di sana, tapi kita belum mempunyai PCIM. Maka dan kita juga melihat bahwa banyak masyarakat Indonesia, WNI, diaspora Indonesia yang ada tinggal di sana, ada yang bekerja di kedutaan, bekerja di swasta, kemudian ada yang pelajar-pelajar lainnya gitu kan, di luar warga Muhammadiyah. Maka itu menjadi tuntutan bagi kita ya sebagai kader Muhammadiyah untuk mengembangkan sayap Muhammadiyah, mengembangkan dakwah Muhammadiyah ya, mengembangkan aspek kemuhammadiyahan yang perlu kita bangun di negeri Andalusia atau di Spanyol. Maka pada tanggal 3 Oktober itu kita melalui virtual aplikasi Zoom, karena memang kondisinya tidak memungkinkan saat itu, sudah mulai pandemi ya, pandemi COVID-19, yang kemudian kita usahakan dan kita komunikasikan dengan pimpinan pusat Muhammadiyah sehingga terbitlah SK 22 Oktober 2020. Berarti baru 1 tahun yang lalu ya. Ini masih seumur jagung dan lahir
melalui rahim pandemi. Jadi kita masih belum dapat berbuat banyak, kegiatan-kegiatan kita mayoritas masih bersifat virtual gitu kan. Tapi ada diuntungkan juga. Jadi kita lebih banyak ya melaksanakan kegiatan-kegiatan webinar, pengajian melalui aplikasi Zoom tersebut yang kemudian kita koneksikan ke YouTube. Bahkan akhir-akhir ini webinar kita sudah ditayangkan di TV-mu ya, TV Muhammadiyah, dan insya Allah ada next webinar berikutnya tentang COVID juga itu kita akan bekerja sama dengan TV Muhammadiyah. Nah, landasannya adalah sama seperti landasan berdiri Muhammadiyah, yaitu surat Al-Imran ayat 104. Bahwa ya kita dimanapun berada, maka dibutuhkan ya, sekelompok orang, sekelompok pemuda, sekelompok kader untuk berdakwah, menyeru kepada kebaikan, menyeru kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Karena masyarakat itu tentunya butuh dakwah ya. Tetapi juga tentunya dakwahnya harus menyesuaikan, harus muqtadha al-hal ya. Harus sesuai dengan masyarakat yang kita hadapi, yang kita berada di dalamnya. Kalau di Spanyol mungkin kita tidak bisa tuh berdakwahnya dengan cara mengembangkan hal-hal yang khilafiyah yang berkaitan dengan fikih, itu perbedaan-perbedaan mazhab dan lain sebagainya. Tapi kita lebih kepada dakwah yang moderat terlebih dahulu, dakwah yang kira-kira bisa diterima untuk semua golongan. Kemudian peluang PCIM berkarya di bumi Andalusia tentunya banyak ya. Kita juga berpikir ke arah itu, maka kita mendirikan PCIM itu. Di antaranya adalah pertama, mendatangkan lebih banyak pelajar Indonesia ke Spanyol. Mungkin melalui PCIM kita bisa bekerja sama ya dengan Persatuan Pelajar Indonesia Spanyol, PPI Spanyol, kemudian dengan kampus-kampus Muhammadiyah, PTM dan PTA yang ada di Indonesia untuk mengirimkan misalkan dosennya untuk studi lanjut di Spanyol, kemudian juga adik-adik yang masih S1 ya untuk pertukaran pelajar di sana. Karena selama ini dari jurusan HI S1 UM-nya itu sudah biasa dikirimkan untuk pertukaran pelajar selama 6 bulan di Spanyol, karena sudah ada kerjasama antara UM-nya dengan kampus-kampus di sana selama 6 bulan. Maka harapannya ya kita dapat menjalin kerjasama dengan PTM di Indonesia, perguruan tinggi Muhammadiyah dan perguruan tinggi Asia untuk mengirimkan pelajarnya ke Spanyol. Kemudian juga menjadi perpanjangan tangan khidmat Muhammadiyah dalam area kemanusiaan dan juga tentunya dakwah dan pendidikan. Sebagaimana yang kita ketahui, Muhammadiyah ingin selalu maju kan, berkemajuan slogannya. Bahkan yang ini sudah kita resmikan University Muhammadiyah Malaysia atau UMAM ya disingkatnya. Kemudian di Australia juga Muhammadiyah sudah mendirikan college, Muhammadiyah Australia College. Kemudian sudah mendirikan Universitas Cyber Muhammadiyah, dan juga baru-baru ini UMY telah meresmikan Pusat Riset dan Inovasi Muhammadiyah. Jadi ini merupakan langkah maju Muhammadiyah, dan Muhammadiyah selalu berkarya, ikhlas berkarya untuk negeri tanpa banyak kata-kata ya. Walaupun mungkin ada yang mengaku inilah, mengaku itulah, walaupun pengakuannya mungkin hanya halusinasi dan tidak sesuai dengan fakta sejarah gitu kan. Jadi seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah mendorong produk Indonesia berlabel halal masuk ke Spanyol. Karena kalau yang pengalaman saya di sana, di Spanyol, itu produk-produk Indonesia yang masuk tuh hanya baru sedikit, paling sekitar Indomie, kemudian kecap, ABC, saus dan lain sebagainya. Tapi masih kalah banyak sih dibandingkan dengan Thailand dan Korea. Thailand bumbu-bumbu, kemudian beras dan lain sebagainya itu banyak sekali kita temukan di toko Asia. Jadi di Spanyol tuh ada
toko Asia gitu ya. Jadi kelengkapan barang-barang atau produk-produk dari Asia dijual di situ. Jadi kita walaupun berada di negeri Eropa, tapi tetap masih bisa merasakan ciri khas anak kosan gitu. Indomie gitu ya. Walaupun tentunya harganya agak sedikit mahal di sana. Jadi itu kemudian, jadi kita bisa kerjasama ya dengan pihak-pihak terkait. Kemudian juga eksplorasi Andalusia sebagai sejarah peradaban Islam kemajuan. Selama ini mungkin banyak wisatawan dari Indonesia yang ke Spanyol, biasanya dari Maroko dulu, kemudian karena dekat kan menyeberang, kalau kita naik kapal feri dari Maroko itu sekitar 24 sampai 30 menit saja, jadi sangat dekat sekali melalui Jabal at-Tariq gitu, Gibraltar, ya. Selat Gibraltar itu. Nah itu banyak, sebelum pandemi sih banyak sekali wisatawan dari Indonesia, dan itu tentunya mereka membutuhkan pemandu ya, atau guide yang bisa menjelaskan bagaimana peradaban Islam di sana gitu. Supaya tidak ada salah pemahaman. Jadi mungkin selama ini yang kita dengar cerita-cerita tentang masa emas Islam di Andalusia itu berbeda dengan fakta yang ada. Mungkin banyak yang dipalsukan oleh sejarawan Eropa. Jadi ini merupakan peluang besar dan tentu juga peluang-peluang lainnya, dan mudah-mudahan ya ke depan PCM Spanyol dapat menjadi besar ya, dapat bahkan bisa mempunyai amal usaha sendiri gitu. Karena ciri khas Ortom Muhammadiyah itu kan mempunyai amal usaha aum. Kemudian ya karena kita masih posisinya dalam masa pandemi, ya, kegiatan juga masih dibatasi, walaupun mungkin sekarang di Spanyol itu sudah mulai agak dibebaskan gitu ya. Bahkan di kalau kita melihat di televisi itu nonton bola Liga Spanyol ataupun Liga Champion itu stadion sudah penuh ya. Tapi masih menggunakan masker kalau di Spanyol, wajib masker. Ya, pertama kali kita mengadakan webinar besarnya itu Andalusia kemarin, kini dan nanti, yang diisi oleh Mbak Utik, Panji Astuti, jurnalis dan juga penulis buku yang itu sangat terkenal, dan beliau ini sangat sangat mendalami sekali berkaitan dengan peradaban Islam di Spanyol. Kemudian juga kita sempat berkolaborasi dengan Majelis Tabligh Pimpinan Pusat Muhammadiyah melakukan podcast gitu ya, sejak Islam di negeri Spain, dan juga itu membicarakan tentang peluang untuk mencari beasiswa di Spanyol. Kemudian selanjutnya pengajian menjelang Ramadan atau Tarhib Ramadan. Ini kita mengambil narasumber dari dosen UMY juga, Dr. Supriyantinisi, yang sedang kuliah di Jerman. Tapi alhamdulillah kuliah S3 sekarang kemarin sudah selesai dan sudah mendapat gelar PhD gitu. Dan waktu Ramadan kemarin kita mengadakan pengajian bekerja sama dengan PPI Spanyol, kemudian ada di Madrid itu Keluarga Cinta Indonesia di Madrid, dan juga misi Majelis Ilmu Spanyol Indonesia. Ini setiap satu pekan kita mengadakan satu kali pengajian yang pengisinya dari internal PCM Spanyol, tapi moderatornya kita ambil dari luar seperti dari PPI atau dari misi. Selain pengajian dan webinar, kita juga telah mengadakan kerjasama dengan pihak KBRI Madrid dalam hal penerimaan dan penyaluran zakat fitrah. Jadi dari masyarakat Indonesia yang ada di Spanyol, kita mengumpulkan zakat fitrah, kemudian kita salurkan kepada saudara-saudara kita di Indonesia. Mohon maaf, ini ada suara apa ya?
Bisa di-mute semuanya? Iya. Ya, baik, kita. Nah, ini adalah kunjungan. Mati. Oh, Ada suaranya, Mas Iqbal. Mas Iqbal suaranya. Masih mati. Oh ya, sudah. Sudah terdengar belum, Mbak? Sudah Mas Iqbal. Sudah, ya. Ya, pada pengajian tahun baru Hijriah kemarin kita mengundang Ustadz Al-Fadil Fatur Rahman Kamal selaku Ketua Majelis Tabligh Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Jadi memang kita mengagendakan setiap 2 bulan sekali itu kita mengundang tokoh dari pimpinan Pusat Muhammadiyah untuk mengisi, ya, artinya memberikan siraman rohani kepada kita, sharing pengalamannya gitu kan, dan memberi wejangan-wejangan kepada PCM Spanyol. Kemudian ini waktu momen Agustusan kita